dari Mhm. ujian-ujian dan juga mereka yang baru saja lulus SMA kan ingin masuk kuliah. Di sini kami menyajikan memang untuk dalam bentuk hiburan, tapi sebenarnya tidak hanya itu. Karena ini memang sebenarnya pentas kreasi Juni ini juga ada uh, tujuan lain, yaitu salah satunya untuk mengukuhkan anggota baru dari UKM Teater Gabi 91 yang memang di sini untuk tim artistiknya baik itu aktor, penata bunyi, penata cahaya, penata panggung, penata rias dan kostum itu serta manajerial itu memang dari calon anggota baru. Jadi memang pentas ini dikhususkan untuk mengukuhkan sekaligus menghibur. Itulah kenapa kami mengambil naskah dari Anton Pichekov yang secara kulit luar tadi itu bergenre komedi. Oke. Dan memang Anton Pichekov sendiri ini kan salah satu sastrawan Rusia. Jadi kami mengambil sadurannya atau translate-nya lah, translate-nya Mhm. dari salah satu orang teater sastrawan di Indonesia yaitu W.S. Rendra. Mhm, mhm. Itulah jadi judulnya Orang Kasar. Karena memang kalau untuk Anton Pichekov ini naskahnya banyak banyak saduran lainnya. Salah satunya dari saduran bahasa Inggris pun ada, itu Mhm. judulnya The Bear. Mhm. Terus ada juga dari saduran sastrawan lain di Indonesia itu jadinya beruang penagih utang. Mhm. Karena Saduran itu apa maksudnya? saduran itu kalau untuk bahasa ininya bahasa mudahnya mungkin translate ya, tapi sebenarnya dia tidak hanya mengartikan dari bahasa aslinya, Mhm. tapi juga apa namanya? Menulis ulang sesuai dengan apa yang mereka pahami dari naskah aslinya tadi. Jadi ada Mhm. sedikit perubahan, modifikasi tergantung dari budaya atau keadaan saat itu. Oke, paham, paham, paham. Oke, itu ya. Biasanya ini kalau pentas kayak gitu berapa lama durasinya? Biasanya untuk durasi sendiri itu kurang lebih 1 jam. 1 jam Iya, untuk pentas tadi ya. iya. Oke. Artinya ini kayak apa butuh persiapannya berapa lama sih kalau untuk pentas kayak gini? Karena kan ini kan butuh tim ya, Ya. tim apa orang-orangnya gitu. Berapa lama untuk persiapannya? Oke, mungkin kalau untuk persiapannya karena kami di sini baik dari pimpinan produksi maupun sutradara baru saja terpilih itu di sekitar bulan Februari. Mhm. Jadi kami baru persiapan itu mulai aktif di bulan Maret kemarin. Oke. Nah, itulah sampai nanti pementasannya di bulan Juni. Jadi sekitar 3 sampai 4 bulan untuk persiapannya. Oke, jadi Da, oke. Jadi setelah dibentuk ya. iya, setelah Oke. dibentuk. Nah, ini kalau buat pemilihan atau pencarian orang-orang yang bakal melakukan ini gimana nih? Apakah ada seleksinya atau dari jurusan teman-teman sendiri atau gimana? Kalau untuk itu kami ada casting. Jadi Oke. eh, tahap-tahap untuk menjadi anggota di UKM Teater Gabi 91 itu ada tahap inaugurasi. Nah, ini mereka udah tahap pengukuhan untuk proses Oke. pengukuhan. Nah, di tahap proses pengukuhan ini ada yang namanya casting. Casting itu untuk penetapan tim untuk pentas kreasi Juni ini. Jadi kami udah melakukan casting itu sekitar bulan Maret ya untuk Aha. Iya. calon anggota yang Oke. akan pentas di bulan Juni nanti. Mhm. Dan sekarang udah dapet ya? Iya, udah Udah dapat. berapa banyak nih kalau buat timnya tahun ini? Timnya tahun ini alhamdulillah kurang lebih 25 orang untuk calon anggota. Kalau untuk anggotanya itu ada sekitar 30 orang yang ikut berpartisipasi dan membantu. Oke. Ini kalau sedikit ya kita flashback kriteria yang apa kayak diajak lah ya istilahnya yang lulus audisi gitu ya. Ini apa sih dari karakternya atau mungkin dari penghayatannya atau actingnya gitu Iya, iya. bagus gimana? Oke, mungkin kalau untuk itu ya. Jadi karena kan memang tadi target kami ini untuk mengukuhkan calon anggota baru tadi. Mm-mm. Jadi memang untuk tim utamanya baik itu aktor maupun para penata dan manajerial memang mereka ini adalah orang-orang yang sudah melewati tahap-tahap awal pendaftaran mulai dari Mm. mereka melakukan workshop sampai ke inaugurasi dan sampai ke tahap pentas pengukuhan ini. Dan kriteria khusus itu sebenarnya memang kalau untuk aktor mungkin lebih ke arah mereka yang mau belajar di bidang Mm. keaktoran karena Oke. di sini karena untuk tim utamanya sendiri itu mereka-mereka calon anggota baru jadi lebih ke arah minat mereka sih, lebih ke arah minat mereka di mana mereka memang pengen masuknya untuk Oke. mengembangkan bakat mereka dan disitulah
kami sama-sama belajar dan juga membantu mereka untuk bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Lebih ke arah itu sih untuk kriteria khususnya. Oke. Nah, kalau buat produksi ya, persiapannya gimana nih untuk pentas nanti? Mungkin apa ya, kayak susahnya di mana gitu. Karena kan ini mungkin butuh persiapan kayak lighting atau apa gitu. Nah, kalau buat pentas tahun ini gimana nih kalau buat produksinya? Kesulitannya untuk tahun ini, kita kan sekarang udah masa transisi dari pandemi gitu ya, Kak. Betul. Jadi untuk pementasannya nanti diadakan 2 kali dan penontonnya itu terbatas. Jadi kami sedikit kesusahan nanti gimana ya kalau misalkan lebih dari 100 Iya, penonton gitu membludak kan. ya. Iya, karena kan excited bakal kan. Heeh. Karena memang dari Teater Gabi ini setiap tahunnya itu pementasannya yang ditunggu-tunggu kan Iya. gitu. Apalagi di Indralaya itu nggak ada tempat hiburan menonton dan lain sebagainya, Heeh. cuma di UKM Teater Gabi. Jadi itulah kesulitan kami nanti bagaimana caranya penonton yang nggak nonton di tempat itu bisa nonton juga. Apa nanti Heeh. kami bakal live streaming di YouTube dan lain sebagainya. Heeh. Itu kalau untuk Oke. produksi. Oke, jadi tempatnya dibatasin gitu ya. Iya betul. Oke. Kalau tahun kemarin kita masih virtual atau udah offline gitu ininya, pentasnya? Kalau tahun Maksudnya buat kemarin, penontonnya ya? ya kalau tahun kemarin itu full virtual, Oh ya, jadi nontonnya ya di live streaming. streaming aja gitu. Iya, Tapi kalau tahun ini coba ngundang penonton gitu. iya. Oke. Udah berapa tahun nih? Apa? Undang penonton? Kurang lebih itu Belum. udah banyak ya bertahun-tahun karena ini aja udah produksi ke-209. Oke. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya itu memang selalu ada pementasan gitu dari Oke. UKM Teater Berarti Gabi. tahun kemarin baru kita nggak ada penontonnya gitu ya? Maksudnya Iya, cuma streaming aja gitu iya ya? betul. Oke. Lebih asik yang mana nih? Wah, pastinya itu lebih asik kalau nonton di langsung gitu Iya ya, karena bener, beda beda vibes-nya sensasinya. gitu ya. Iya betul. Jadi kayak bener-bener ngerasain Mm-mm. gitu. Kalau misalkan nonton live streaming kan nanti penontonnya susah sinyal atau gimana, jadi Betul. nggak dapet vibes-nya. Kalau misal langsung di gedung teater kan dapet banget gitu feel dan lain sebagainya. Oke, gitu ya. Nah, kalau buat sasaran penonton yang mau di-guide nih atau untuk nonton pentas ini ada ini nggak sih range usianya nggak? Untuk range usianya tuh nggak ada, jadi kita tuh bebas seluruh mau itu lansia, mungkin yang masih ada jiwa-jiwa teaternya, Oke, seni kan mau nonton ya gas aja. oke. Tapi tetap protokol kesehatan gitu Iya, ya. iya dong pastinya. Kalau buat promo-promonya udah kemana aja sih kalau kalian buat promosi pentas ini atau di Indalaya kayak banner atau apa media sosial atau gimana? Oke, kalau untuk promosi kami baru mau mulai itu di bulan Mei nanti, karena bulan April ini kami baru mempersiapkan baik itu tiket, banner, tempat kami promosi, bagaimana cara kami akan mempromosikan pentas kami sehingga banyak penontonnya itu baru kami pikirkan di bulan April ini. Karena kalau misal mau langsung di bulan April kami promosinya nanti takutnya penonton itu dan masyarakat sekitar tuh lupa, makanya kami mentargetkan di bulan Mei untuk promosi karena kan jaraknya cuma 1 bulan kalau misalkan dimulai dari bulan Mei promosinya. Oke, nanti kita sambung lagi ya buat Oke. di Hey dan juga Nanda. Jadi buat sahabat kreatif juga kita live YouTube juga. Kamu bisa nonton di YouTube RRI Palembang sahabat kreatif dan juga bisa nanya nih, bisa live chat atau juga bisa WhatsApp di 0857 255 kali 916. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. Home, a place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. Lord, I didn't power through the struggle just to let a little trouble knock me out of my position and interrupt the vision. After everything I witnessed, after all of these decisions, all these miles, feet, inches, they can't add up to the distance that I have been through just to get to a place where even if there's no closure, I'm still safe. I still ache from trying to keep pace. Somebody give me a sign, I'm starting to lose faith. Tell me how did all my dreams turn to nightmares? How did I lose it when I was right there? Now I'm so far that it feels like it's all gone to pieces. Tell me why the world never fights fair. I'm trying to find A place where I can go
this off my shoulders. Someone take me home. Home, a place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. It's been a long time coming. Someone take me home. Oh, 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 oh. So much pain that it's hard to maintain any smile on my face, cause it's madness on my brain. So I gotta make it back, but my home ain't on the map. Gotta follow what I'm feeling to discover where it's at. I need the memory in case it fades forever, just to be sure these last days are better. And if I have any enemies, then give me the strength to look the devil in the face and make it home safe. Now tell me, how did all my dreams turn to nightmares? How did I lose it when I was right there? Now I'm so far that it feels like it's all gone to pieces. Tell me why the world never fights fair. I'm trying to find A place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. Someone take me home. I found no cure for the loneliness. I found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm all alone. I found no cure for the loneliness. I found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm someone take me home. Tergoda aku untuk berpikir dia yang tercinta, mengapa telah lama tak nampak dirimu di sini. Jangankan ingin ku tersenyum, tak ada gairah, ku ingin selalu bersamamu.
Jangan ganti channel radio kamu ya. Tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. 91,6 RI per 2 Palembang, sahabat kreatif masih di Numpang Nampang dan kita masih bahas seputar lakon pentas kreasi Juni 2022, lakon yang berjudul Orang Kasar, sahabat kreatif karya Anton P. Chekhov ya. Dan masih ada di bareng Anda juga sahabat kreatif ngobrol bareng aku sore ini. Sahabat kreatif tadi udah ngobrol seputar untuk usia ya, kalau mau nonton itu usianya ada batasan usia nggak sih? Nah, kalau ngomongin tentang, cerita ataupun yang bakal ditampilkan nanti ya, Orang Kasar gitu. Kita ngelihatnya nih kayak ini, isinya nih kasar-kasar gitu atau gimana sih maksudnya? Boleh ceritain sedikit, Nah? Oke, mungkin sebagai bentuk untuk tidak spoiler terlalu jauh, jadi mungkin aku sedikit menjelaskan soal sinopsisnya aja ya. Jadi Orang Kasar di sini sebenarnya lebih mengimplementasikan salah satu tokoh yang bernama Bilal. Jadi memang di sini Bilal ini diceritakan sedang membutuhkan uang dan lagi dia tuh nagih utang buat menutup utang dia di bank gitu. Dan ternyata di sini kan memang kita tahu bahwasanya ada beberapa penagih hutang yang punya sifat sedikit kasar. Nah, jadi Orang Kasar di sini itu memang untuk mengimplementasikan salah satu oknum-oknum dari penagih utang yang kasar gitu. Dan ternyata Bilal di sini jatuh hati sama orang yang dia tagih utangnya. Mungkin bisa segitu aja dulu untuk diceritakan. Oke, itu ya sedikit hipnosis ya, dari cerita Orang Kasar ini sahabat kreatif. Nah, kalau untuk tugas sutradara nih dan pimpinan produksi dalam pementasan gimana nih? Mungkin dari sutradara dulu ya. Jadi memang untuk pimpinan produksi dan sutradara ini lebih ke arah ada sama-sama memimpin untuk membantu pementasan ini agar berjalan dengan baik. Tapi kalau dari sisi sutradara sendiri itu lebih ke arah artistiknya, lebih ke arah pementasannya. Jadi di sini sutradara itu untuk mengkoordinir gimana sih agar pementasan ini berjalan dengan baik, terutama dari bidang keseniannya. Jadi disinilah sutradara yang melakukan casting, menilai kira-kira yang mana sih punya minat di keaktoran, yang mana yang punya minat di penata panggung, penata rias dan kostum, penata bunyi maupun penata cahaya, dan juga sutradara mengkoordinir garapan atau latihan baik mulai itu dari pemanasannya agar dari aktor maupun penata meminimalisir cedera, dan juga ketika pementasan berlangsung juga aktor itu bisa lebih luas dalam berteater gitu kan. Nah, itu memang tugas dari sutradara sendiri. Itu mungkin kalau untuk pimpinan produksi dijelaskan sama Dihe. Kalau untuk pimpinan produksi itu yang mengepalai secara keseluruhan. Jadi baik itu jadwal latihan, kapan kita pentas, siapa penontonnya, sudah itu kapan waktu-waktu mereka bakalan latihan di hari apa aja, nanyain tim artistik juga gimana keluhannya, apa yang kurang, dan untuk terkait administrasi, pendanaan dan lain sebagainya itu ditanggung dan diolah oleh tim produksi gitu. Oke, gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk harga tiket ya. Untuk pementasan ini berapa dan itu kalau mau belinya di mana? Kalau untuk harga tiketnya ini kita ada 2, ada pre-sale 1 dan pre-sale 2. Untuk pre-sale 1 itu 100 orang tercepat, nanti kan ada 20, pentasnya itu ada 25 Juni dan 30 Juni. Untuk 100 orang tercepat nanti akan mendapatkan pre-sale 1 yaitu 10.000 harga tiketnya, dan untuk pre-sale kedua itu di harga 15.000. Nah, untuk cara membeli tiketnya nanti kami akan membuka stand baik itu di Indralaya maupun di Palembang. Kalau di Indralaya di Universitas Sriwijaya, dan di Palembang nanti di Universitas Sriwijaya juga di daerah Bukit. Dan selain itu kami juga membuka promosi online melalui Google Form yang nanti akan tertera di Instagram UKM Teater Gabi 91. Oke, di situ ya.
Itu sahabat kreatif. Nah, kalau untuk kesulitan lah ya selama menjadi sutradara dan mungkin ada tim apa aja dalam pentas ini? Kalau dari produksi ada tim manajerial, kalau sutradara Kalau dari sutradara sendiri, mungkin tadi sudah beberapa kali aku mention juga ya, itu Mhm, ada keaktorannya dari teman-teman aktor sendiri, dan untuk timnya itu ada 4. Yang pertama ada penata panggung, ya. mhm, Jadi penata panggung di sini memang tupoksinya adalah untuk mengatur gimana sih untuk panggung ini kira-kira mau diisi apa aja, mhm. baik itu kalau kami biasanya Propertinya nyebutnya, gitu atau iya, apa? properti, Heeh, setting, dan juga hand prop atau properti yang mungkin bisa dibilang properti kecil yang ada di tangan dari teman-teman aktor. oke. Itu bisa dibilang tupoksi atau tanggung jawab dari penata panggung. Yang Mhm, kedua juga ada penata bunyi. Nah, penata bunyi ini mungkin kalau untuk sekilas dari penonton-penonton umum biasanya melihat itu seperti teman-teman yang mengiringi musik. Tapi mhm. sebenarnya tidak hanya itu. Seluruh bunyi yang ada di pementasan ini itu dari teman-teman penata bunyi yang mengaturnya, baik itu bunyi yang secara live menggunakan alat musik, maupun itu bunyi yang menggunakan sound-sound dari YouTube atau bunyi yang dari aktor itu sendiri. Nah, itu tuh Mhm, sebenarnya dari teman-teman penata bunyi juga yang mengkoordinirnya agar suaranya bisa selaras gitu. mmm, Nah, selanjutnya ada penata cahaya. Nah, itu penata cahaya di sini memang lebih berfokus gimana sih pencahayaan dari pementasan ini sendiri. Baik itu pencahayaan suasana maupun pencahayaan waktu. Nah, mhm, pencahayaan suasana di sini tuh misalnya memang suasana adegan ini lagi sedih. Itu betul. nanti pencahayaannya bagaimana gitu. Apakah Oke. memang lampunya dibuat sedikit lebih redup atau ada Mhm, perubahan warna. Terus kalau mhm. untuk pencahayaan yang kedua itu pencahayaan waktu. Misalkan dari pagi ke siang kira-kira warna yang cocok itu apa. Oke. Terus nanti dari sore ke malam pakai warna apa gitu. Nah, itu dari penata cahaya. Selanjutnya yang terakhir itu penata rias dan kostum. Nah, penata rias dan kostum ini memang lebih turun tangan langsung ke teman-teman aktor. Mhm, Jadi memang dari mereka yang mengkoordinir kira-kira make up dari setiap aktor itu bagaimana dan kostum yang sesuai dengan karakter dari aktor ini bagaimana. Karena memang untuk make up dari pementasan teater sendiri itu sedikit berbeda dengan make up kita biasa. oke. Karena untuk pementasan teater sendiri itu ketika kita di panggung dan disorot oleh lampu, make up itu tidak bisa hanya satu lapis atau dua Lebih lapis. tebel gitu ya? Iya, lebih tebal. Jadi lebih apa namanya agar mudah dilihat oleh penonton. Iya, Dan benar. juga ada salah satu jenis make up lainnya itu adalah make up karakter. Jadi make up karakter di sini itu tidak seperti make up natural pada umumnya gitu. Mungkin untuk dari apa namanya dari tim sutradara itu ada 4 penata gitu sih sama Mhm. aktor. Oke. Nah, ini kalau dari sutradara sendiri ini gimana nih, menggarap lakon orang kasar ini kayak bisa jadi, apa ya, menarik perhatian penonton ya, buat nonton ini apa sih yang, pengen ditonjolkan gitu? Oke, mungkin kalau untuk apa yang pengen ditonjolkan itu lebih ke arah komedinya ya, karena Mhm, memang di sini target kami adalah untuk menghibur siswa, mahasiswa maupun orang tua yang memang ingin menonton pementasan teater ini. Karena kan kita targetnya di sini seluruh kalangan usia gitu. Itu yang mhm, pertama memang ditonjolkan di komedinya. Tapi tidak hanya itu, di sini juga kami ingin menonjolkan beberapa lebih ke arah satir mungkin ya namanya mhm, mhm. atau kritik sosial yang ada saat ini mungkin seperti keadaan kekerasan dalam rumah tangga, terus juga untuk apa namanya kritik sosial dari oknum-oknum pinjam gitu kan, peminjaman itu juga ingin kami tonjolkan agar masyarakat juga tahu dan masyarakat juga paham bahwasanya saat ini pun hal-hal tersebut masih terjadi terutama di Indonesia gitu. Oke, oke. Oke, kita udah apa ya, udah hampir di penghujung acara. Tapi sebenarnya kalian ini kayak apa ya, bisa dibilang kalau untuk teater ini kayak emang bener-bener hobi ya. iya. Hobi dan kalau jurusannya apa? Kalau di pendidikan kimia, FKIP. Pendidikan kimia. Kalau ini Nanda? Aku teknik elektro, fakultas Teknik teknik. elektro. Jadi kalian ini termasuk di UKM teater gitu ya. Iya, Iya, Gabi dari Unsri yang di Indralaya gitu ya. iya. Tapi emang hobi ya, iya. hobi apa seni gitu, hobi acting, teater gitu.
Nah, kalau buat istilahnya kalau buat tahun ini atau mungkin tahun-tahun kemarin gitu ya. Ini kan pastinya kalau untuk kita ingin mengadakan suatu acara ini butuh pendanaan anggaran gitu ya. Anggaran dari mana nih? Kalau anggarannya itu kami dapat dari pihak Unsri. Oh ada gitu ya, Iya, memang didanai. setiap tahun gitu Mm. kalian harus ngadain gitu. Iya, kami Oke, minta dari pihak Unsri dan alhamdulillahnya itu dikasih dan disupport. disupport Iya. gitu ya. Oke, dan kalau buat perbedaan lah ya, kalau buat pandemi kemarin ya, maksudnya pas kita streaming sama yang sekarang kita ngadain pentas itu gimana nih? Bedanya apa? Bedanya itu di Lebih asik yang mana gitu? ya pastinya lebih asik yang Ada penontonnya secara gitu langsung ya. ya, karena dari kaminya juga merasa wah ini baru pementasan yang sebenarnya. Aha, Kalau misalkan betul. melalui live streaming kami take video dan kami unggah itu nggak terasa kan Betul, gimana biasanya. bangganya Oke. kami dari UKM Teater Gabi 91. Oke. Kalau misalkan udah ada penonton dan penonton itu melihat wah ini ya hasil kerja UKM Teater Gabi 91 Universitas Sriwijaya lagi kan yang mengadakan, itu ada kepuasan sendiri bagi kami dan pastinya membawa nama Unsri dan teater juga itu lebih luas lagi dan banyak lagi peminat teater di Indralaya maupun Palembang atau sekitaran Sumatera Selatan. Mungkin teman-teman yang dari jauh mau Pengen nonton nonton nggak bisa. apa-apa gitu ya. Iya. Oke. Ada cerita nggak sih mungkin suka duka selama pementasan Wah, yang kemarin-kemarin mau dan ceritain sedikit nih. wah banyak banget sih kalau dari kami kemarin pas kita yang pentasnya live streaming itu kami banyak suka dukanya itu terkait latihan. Pastinya latihan itu kan kita nggak cuman sehari 2 hari ya. Pastinya banyak seminggu 2 minggu itu kami juga ada latihan di luar juga. Kadang-kadang langsung terjun langsung di lapangan untuk tahu bagaimana sih mencari karakter gitu. Karena aktor itu harus mendalami karakternya kan. Betul. Ya suka dukanya yang pertama itu untuk pembagian waktu mungkin ya, kami mahasiswa dan ada kegiatan juga di UKM Teater Gabi, cuman hal itu dapat kami lakukan, dapat kami lalui dengan sangat hebat dan pastinya dari support dari kakak-kakak dari UKM Teater Gabi 91 juga. Tapi kalau kalian di sini pernah nggak sih sebelumnya kayak jadi aktornya atau pemain dulunya mungkin ya? Atau sekarang masih? Kebetulan kalau tahun kemarin memang kami ini ininya Kebetulan aktor aktor. dan partner aktor gitu. Jadi Oke, iya, gitu tahun ya. kemarin. Jadi partner aktor maksudnya tuh untuk beberapa memang kami ada hubungan gitu waktu di Oh, hubungan? maksudnya Di kebetulan kalau untuk di naskahnya. iya jadi Oke, oh gitu. di naskahnya gitu. Oke, dan tahun ini kalian jadi ini pimpinan produksi juga sutradara ini ya dari Nanda ya. Iya betul. Gimana Nanda? Sulit nggak nih jadi sutradara gitu? Kamu kan karena kan apa ya suatu film atau suatu karya itu kan ujung tombaknya sutradara gitu ya. Sutradara yang mengkonsep gitu ya. Gimana Nanda? Kalau untuk kesulitan sih memang sebenarnya karena aku juga baru kan, itulah tadi dari Pengalaman baru juga ini ya. dari dia sendiri kami juga baru dikukuhkan tahun lalu di pementasan sebagai aktor kalau untuk di pementasan tahun lalu, dan tahun ini diamanahkan sebagai sutradara. Itu menjadi suatu tantangan yang memang menarik karena di sini kami dituntut sebagai sutradara di sini aku pribadi mungkin ya dituntut untuk bisa lebih memahami terkait pementasan itu sendiri dari segala sisi. Mungkin kalau waktu kemarin sebagai aktor lebih berfokus dari sisi keaktorannya, tapi karena kita di sini sebagai sutradara lebih ke arah tidak hanya keaktoran yang tadi termasuk penataan cahaya, penataan bunyi, panggung dan juga rias serta kostum pun juga detail banget harus ya. Dari aku pribadi itu harus lebih memahami agar apa yang ingin disampaikan dari naskah Orang Kasar ini bisa terrealisasi, bisa tersampaikan dengan jelas melalui penataan tadi dan juga melalui keaktoran dari setiap aktor itu sendiri. Jadi memang lebih ke arah itu sih, baik itu pengkonsepan setiap penata maupun juga treatment untuk setiap aktor itu mungkin yang menjadi tantangan ya, mungkin lebih ke tantangan untuk pribadi gitu sih. Oke, tapi sejauh ini so far so good ya.
Alhamdulillah masih Jalan lancar aman-aman gitu ya. aman. Aman ya. Apa sih harapan kalian berdua nih khususnya di bidang teater atau juga nantinya untuk pentas kreasi Juni ini? Harapan kalian apa? Kalau dari produksi pastinya harapannya semoga pementasan kali ini dapat diterima masyarakat, Mm-mm. dapat banyak peminatnya seperti tahun-tahun kemarin dan pementasan ini bakalan dirindu-rindukan gitu. Sampai Mhm. nanti ke tahun-tahun berikutnya dan nama UKM Teater Gabi 91 dapat berkembang lagi, dapat dikenal banyak orang juga melalui pementasan lakon Orang Kasar ini. Oke, dan Anda? Kalau dari aku pribadi mungkin harapannya untuk pementasan ini sendiri lebih ke bisa diterima dan juga bisa menjadi hiburan terutama untuk masyarakat umum, dan dari segi artistiknya sendiri pun semoga bisa diterima dari kalangan para pegiat seni, terutama pegiat seni teater gitu. Mungkin itu sih harapannya. Oke. Nah terakhir mungkin kalau ada sahabat kreatif pengen tahu info lebih lanjut, pengen mungkin nanti bukan cuma hanya untuk daerah Indralaya saja ya, tapi dari Kota Palembang dari manapun bisa nanti untuk nonton gitu. Boleh dong spill Instagramnya gitu atau mungkin kontak personnya boleh Oke, kemana? kalau dari Instagram Teater Gabi 91 sendiri dapat dicari itu @teatergabi91. Untuk kontak personnya ada di deskripsi Instagram UKM Teater Gabi 91. Oke, itu ya. Oke, sekali lagi thank you buat teman-teman, buat Dihir juga buat Nanda. Terima kasih buat infonya. Tentunya buat hari ini sahabat kreatif di Numpang Nampang Pentas Kreasi Juni 2022. Lakon yang berjudul Orang Kasar karya Anton P. Chekhov ya. Ya. Dan nanti bakal diadakan pada tanggal 25 dan 30 Juni. 25 Juni dan 30 Juni 2022. Ini hari apa? Weekend ya? Enggak, tanggal 25 itu kalau enggak salah hari Kamis. Iya, tanggal 30-nya hari Minggu. Iya, hari Minggu tanggal 30. Oke, dan bakal diadakan di gedung UKM Teater Gabi Universitas Sriwijaya Indralaya. Thank you sekali lagi buat teman-teman, sukses pokoknya buat pentasnya nanti. Amin. Pokoknya nanti ada ini nggak sih live streaming atau apa gitu? Ada live streamingnya, tapi Pengen nonton jadi kalau ya. misalkan yang udah beli tiket nanti Oke. kami kirim link YouTube live streamingnya. Oh gitu, jadi iya. nggak berkesempatan buat dateng. Nanti kalau pengen nonton nanti bisa daftar gitu, bisa dikasih Iya. link YouTube-nya ya. Iya betul Bang. Oke, thank you sekali buat teman-teman. Sukses buat pentasnya. Salam buat teman-teman yang lain ya. Selamat sore, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Oke, sahabat kreatif. Tentunya sekian Numpang Nampang untuk hari ini. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM. Nanti